Jauh di bawah permukaan laut Mediterania yang tenang, tersimpan rahasia peradaban kuno yang telah hilang selama ribuan tahun. Di kedalaman yang sunyi, di antara pasir dan lumpur dasar laut, terbentang kota-kota yang pernah ramai dengan kehidupan. Kini hanya dihuni oleh ikan-ikan dan karang yang tumbuh di atas reruntuhan batu kuno. Malam ini, mari kita menyelami dunia yang tersembunyi ini, dan biarkan kisah-kisah dari masa lampau membawa kita ke dalam tidur yang nyenyak. Laut Mediterania, yang membentang antara tiga benua, telah menjadi saksi bisu kejayaan dan kejatuhan peradaban manusia selama lebih dari 5.000 tahun. Para arkeolog memperkirakan bahwa ada lebih dari 6.000 situs arkeologi bawah laut yang tersebar di dasar Mediterania. Masing-masing menyimpan cerita unik tentang masa lalu. Dari pelabuhan Romawi kuno hingga kota Mesir yang tenggelam, setiap reruntuhan adalah kapsul waktu yang membawa kita kembali ke era yang telah lama berlalu. Salah satu kota bawah laut paling menakjubkan adalah Herakleion, atau yang dikenal dengan nama Mesir kuno Tonis. Kota pelabuhan ini terletak di lepas pantai Alexandria, Mesir, dan tenggelam ke dalam laut sekitar 12 abad yang lalu. Selama lebih dari 1.000 tahun, Herakleion dianggap hanya sebagai mitos. Disebutkan dalam teks-teks kuno tetapi tidak pernah ditemukan. Hingga akhirnya, pada tahun 2001, arkeolog Prancis bernama Frank Godiot menemukan kota yang hilang ini terkubur di bawah pasir dan lumpur, 30 meter di bawah permukaan laut. Herakleion dulunya adalah pelabuhan utama Mesir, pintu gerbang perdagangan antara Mediterania dan Sungai Nil. Di sini, pedagang dari seluruh dunia kuno berkumpul, membawa rempah-rempah dari timur, anggur dari Yunani, dan papirus dari Mesir. Bayangkan dermaga yang ramai, kapal-kapal layar besar yang berlabuh, dan suara tawar-menawar dalam berbagai bahasa yang memenuhi udara. Kini, semua itu terdiam dalam keheningan bawah laut, diterangi hanya oleh cahaya redup yang menembus dari permukaan. Para penyelam yang mengeksplorasi Herakleion menemukan patung-patung kolosal yang masih berdiri tegak di dasar laut, meskipun telah terendam selama berabad-abad. Patung-patung dewa dan Firaun Mesir ini, beberapa setinggi 5 meter, kini diselimuti oleh ganggang hijau dan menjadi rumah bagi kehidupan laut. Ada sesuatu yang sangat indah dan melankolis tentang melihat wajah-wajah batu kuno ini menatap kosong ke dalam kegelapan laut, seolah-olah mereka masih menjaga rahasia kota yang telah lama hilang. Salah satu penemuan paling menarik di Herakleion adalah ratusan jangkar kapal kuno yang terbuat dari batu dan timbal, tersebar di area pelabuhan kuno. Jangkar-jangkar ini memberikan bukti nyata tentang betapa sibuknya pelabuhan ini pada masa kejayaannya. Para arkeolog juga menemukan prasasti dalam hieroglif yang masih dapat dibaca, menceritakan tentang upacara keagamaan dan dekrit raja yang diumumkan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kata-kata kuno ini, yang terukir dalam batu,
bertahan melewati waktu dan air, membisikkan cerita dari masa silam kepada kita di masa kini. Penyebab tenggelamnya Herakleion masih menjadi misteri yang diperdebatkan para ahli. Beberapa peneliti percaya bahwa kombinasi gempa bumi, tsunami, dan kenaikan permukaan air laut secara bertahap menyebabkan tanah di bawah kota menjadi tidak stabil. Wilayah Delta Nil, tempat Herakleion berdiri, diketahui memiliki tanah yang lembek dan mudah tererosi. Dalam hitungan tahun atau mungkin dekade, bangunan-bangunan megah, kuil-kuil, dan rumah-rumah warga perlahan-lahan tenggelam ke dalam laut, hingga akhirnya kota ini sepenuhnya menghilang dari pandangan. Di tempat lain di Mediterania, tepatnya di lepas pantai Italia, terdapat kota Romawi kuno bernama Baiae. Berbeda dengan Herakleion yang tenggelam karena bencana alam, Baiae mengalami nasib yang lebih perlahan namun tak terhindarkan. Kota ini dulunya dikenal sebagai Las Vegasnya Kekaisaran Romawi, tempat para kaisar dan bangsawan kaya membangun villa-villa mewah mereka. Dengan pemandian air panas alami dan pantai yang indah, Baiae adalah surga rekreasi bagi kaum elit Roma, tempat mereka melarikan diri dari hiruk-pikuk kehidupan politik di Roma. Julius Caesar, Nero, dan kaisar-kaisar Romawi lainnya memiliki villa pribadi di Baiae. Kota ini terkenal dengan pesta-pesta mewahnya, kemewahan yang berlebihan, dan bahkan skandal-skandal yang terjadi di antara dinding-dinding marmer putihnya. Penyair Romawi kuno menulis tentang keindahan dan dekadensi Baiae, menggambarkannya sebagai tempat di mana moralitas dilupakan dan kesenangan menjadi satu-satunya tujuan. Namun kini, semua kemegahan itu terbaring diam di dasar teluk yang tenang, ditelan oleh fenomena geologis yang disebut bradiseisme. Bradiseisme adalah proses naik turunnya permukaan tanah akibat aktivitas vulkanik di bawahnya. Wilayah Baiae terletak di area yang sangat aktif secara vulkanik, yang dikenal sebagai Campi Flegrei atau medan berapi Phlegraean. Selama berabad-abad, tanah di bawah kota ini perlahan-lahan turun, menyebabkan bangunan-bangunan Romawi yang megah secara bertahap tertelan oleh air laut. Prosesnya begitu lambat sehingga penduduk mungkin tidak menyadarinya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tetapi dalam rentang beberapa generasi, seluruh kota telah berpindah dari daratan ke bawah laut. Hari ini, penyelam dapat menjelajahi reruntuhan Baiae yang terpelihara dengan menakjubkan. Lantai-lantai mosaik yang indah masih terlihat jelas, menampilkan pola-pola geometris yang rumit dan gambar-gambar mitologi dalam warna-warna yang masih cerah setelah 2000 tahun. Patung-patung marmer berdiri di antara kolom-kolom yang runtuh, dan dinding-dinding yang dulunya dihiasi dengan fresko mewah kini menjadi kanvas bagi kehidupan laut. Ikan-ikan berenang melewati kamar-kamar yang dulunya dipenuhi dengan tawa dan percakapan para bangsawan Roma, menciptakan pemandangan yang hampir seperti mimpi.
Salah satu struktur paling mengesankan di Bayai bawah laut adalah reruntuhan Nymphaeum, sebuah kuil yang didedikasikan untuk nimfa air. Bangunan ini dulunya memiliki kolam-kolam yang dihiasi dengan air mancur dan patung-patung, tempat para tamu berkumpul untuk bersantai dan bersosialisasi. Kini, struktur ini telah menjadi terumbu karang buatan yang dihuni oleh berbagai spesies laut Mediterania. Ironinya tidak luput dari perhatian para arkeolog, bahwa kuil yang didedikasikan untuk air ini kini sepenuhnya terendam oleh elemen yang sama yang pernah mereka puja. Para arkeolog maritim telah menemukan bahwa air laut Mediterania, dengan salinitasnya yang tinggi, justru membantu melestarikan banyak struktur kuno ini. Tidak seperti di udara terbuka, di mana erosi angin dan hujan dapat dengan cepat merusak batu dan marmer. Lingkungan bawah laut yang stabil menciptakan semacam museum alami. Suhu yang konstan, kurangnya oksigen di sedimen dasar laut, dan lapisan pelindung dari ganggang dan organisme laut sebenarnya membantu menjaga reruntuhan ini dalam kondisi yang relatif baik. Dengan cara yang aneh, laut telah menjadi penjaga terbaik bagi warisan kuno ini. Di Bayai, para peneliti juga menemukan sistem pemanas bawah lantai yang canggih, yang dikenal sebagai hypochaos. Sistem ini memungkinkan air panas dari sumber geotermal mengalir di bawah lantai marmer, menghangatkan ruangan dari bawah. Teknologi Romawi ini sangat maju untuk zamannya, menunjukkan tingkat kenyamanan dan kemewahan yang dinikmati oleh para penghuni villa-villa ini. Bahkan setelah ribuan tahun di bawah air, saluran-saluran pemanas ini masih dapat diidentifikasi, memberikan kita gambaran tentang kehidupan sehari-hari di kota resor Romawi yang megah ini. Keberadaan Bayai di bawah laut telah menciptakan taman arkeologi bawah air yang unik, yang dapat dikunjungi oleh penyelam dari seluruh dunia. Pemerintah Italia telah menetapkan area ini sebagai kawasan lindung, memastikan bahwa runtuhan kuno ini akan tetap terpelihara untuk generasi mendatang. Namun, hanya sedikit orang yang memiliki kesempatan untuk melihat keajaiban ini secara langsung, membuat Bayai tetap menjadi salah satu rahasia tersembunyi Mediterania. Sebuah kota hantu yang tenang, menunggu dalam keheningan di kedalaman laut yang biru. Berlayar lebih jauh ke timur, kita tiba di perairan Yunani, tempat kota kuno Pavlopetri terbaring di dasar laut. Pavlopetri memiliki keistimewaan sebagai salah satu kota bawah laut tertua yang pernah ditemukan, dengan usia yang diperkirakan mencapai 5.000 tahun. Kota ini tenggelam sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi, menjadikannya lebih tua dari piramida-piramida besar Mesir. Bayangkan sebuah peradaban yang telah hilang jauh sebelum Homer menulis Iliad, sebelum Yunani klasik yang kita kenal lahir, kini terpelihara dalam pelukan laut yang tenang. Yang membuat Pavlopetri begitu istimewa adalah kelengkapan tata kotanya yang masih dapat dikenali hingga hari ini. Para arkeolog dapat memetakan jalan-jalan kuno, bangunan-bangunan,
halaman-halaman, dan bahkan sistem pemakaman kota ini dengan detail yang luar biasa. Ini adalah satu-satunya contoh kota zaman perunggu yang memiliki tata ruang lengkap yang masih utuh, memberikan kita jendela yang sangat langka untuk melihat bagaimana nenek moyang kita hidup ribuan tahun yang lalu. Reruntuhan ini terbentang di area seluas 50.000 meter persegi. Sebuah kota kecil yang lengkap, beku dalam waktu di kedalaman 3 hingga 4 meter di bawah permukaan. Penemuan Pavlo Petri sebenarnya terjadi secara tidak sengaja pada tahun 1973. Seorang ahli oseanografi bernama Nicholas Fleming sedang memetakan dasar laut di lepas pantai selatan Yunani ketika ia menemukan struktur-struktur aneh yang tersusun dalam pola yang terlalu teratur untuk menjadi formasi alami. Ketika ia menyelidiki lebih lanjut, ia menyadari bahwa ia telah menemukan seluruh kota kuno yang terpelihara dengan sempurna. Penemuan ini mengubah pemahaman kita tentang peradaban maritim Aegea dan perdagangan di Mediterania Timur pada masa prasejarah. Di antara reruntuhan Pavlo Petri, para peneliti menemukan bukti-bukti industri tekstil yang canggih. Bangunan-bangunan tertentu tampaknya dirancang khusus untuk produksi kain, dengan ruang-ruang besar yang mungkin digunakan untuk menenun dan mewarnai tekstil. Penemuan ini menunjukkan bahwa penduduk Pavlo Petri tidak hanya nelayan atau petani sederhana, tetapi pedagang yang terampil yang menghasilkan barang-barang bernilai tinggi untuk diperdagangkan di seluruh Mediterania. Mereka adalah bagian dari jaringan perdagangan yang luas, menghubungkan pulau-pulau Aegea dengan daratan Yunani, Kreta, dan bahkan mungkin dengan peradaban jauh seperti Mesir. Salah satu misteri terbesar Pavlo Petri adalah penyebab tenggelamnya. Berbeda dengan Herakleion atau Baiae yang memiliki penjelasan geologis yang cukup jelas, tenggelamnya Pavlo Petri masih diperdebatkan. Beberapa ahli percaya bahwa serangkaian gempa bumi besar menyebabkan tanah di sekitar kota ini turun secara tiba-tiba, menenggelamkan seluruh pemukiman dalam waktu yang relatif singkat. Yang lain berpendapat bahwa kenaikan permukaan laut yang bertahap setelah zaman es terakhir perlahan-lahan merendam kota ini. Mungkin kombinasi dari kedua faktor inilah yang menyebabkan Pavlo Petri menghilang di bawah ombak, meninggalkan hanya jejak-jejak batu di dasar laut yang tenang. Yang menarik dari Pavlo Petri adalah bagaimana lingkungan laut telah mengubah lanskap kota ini sepanjang ribuan tahun. Pasir halus telah menutupi sebagian besar struktur, melindungi mereka dari erosi, tetapi juga menyembunyikan detail-detail penting. Para arkeolog harus bekerja dengan sangat hati-hati, menggunakan teknologi sonar dan pemetaan 3 dimensi untuk mengungkap rahasia kota ini tanpa merusak reruntuhan yang rapuh. Setiap musim, arus laut dan badai dapat mengubah lapisan pasir, terkadang mengungkap bagian baru dari kota, terkadang menutupi kembali apa yang telah ditemukan. Pavlo Petri adalah situs yang hidup, terus berubah, terus mengungkapkan dan menyembunyikan rahasianya. Para peneliti juga menemukan tembikar dan artefak lain di Pavlo Petri,
yang menunjukkan hubungan dengan peradaban Minoa di Kreta. Gaya dekorasi dan bentuk vas-vas yang ditemukan sangat mirip dengan yang diproduksi di Knossos dan istana-istana Minoa lainnya. Ini menunjukkan bahwa Pavlopetri mungkin adalah bagian penting dari jaringan perdagangan Minoa, yang pada masa itu merupakan kekuatan maritim dominan di Mediterania Timur. Kota ini mungkin berfungsi sebagai pelabuhan perdagangan, tempat barang-barang dari daratan Yunani ditukar dengan produk-produk dari pulau-pulau, menciptakan jembatan ekonomi dan budaya antara berbagai peradaban zaman perunggu. Keheningan yang menyelimuti Pavlopetri saat ini sangat kontras dengan kehidupan yang pasti pernah memenuhi jalan-jalannya. Suara tukang tembikar yang membentuk vas, penenun yang bekerja di alat tenun mereka, anak-anak yang bermain di halaman-halaman rumah, pedagang yang berteriak menawarkan barang dagangan mereka. Semua itu telah lama terdiam. Namun dalam keheningan itu, ada keindahan tersendiri. Cahaya matahari yang menyaring melalui air menciptakan pola-pola yang bergerak di atas batu-batu kuno. Seolah-olah kota ini bernapas dengan irama ombak, tidur dalam mimpi yang telah berlangsung selama 5.000 tahun. Melanjutkan perjalanan kita di perairan Mediterania Timur, kita menemukan kota pelabuhan kuno Caesarea Maritima yang terletak di lepas pantai Israel modern. Kota ini dibangun oleh Raja Herodes yang Agung sekitar 23 tahun sebelum Masehi, dan dinamai untuk menghormati Kaisar Romawi, Augustus Caesar. Caesarea adalah keajaiban teknik pada masanya, dengan pelabuhan buatan yang megah yang dibangun dengan menggunakan teknologi revolusioner. Kini, sebagian besar pelabuhan dan struktur pesisir kota ini terbaring di bawah air, menjadi saksi bisu dari ambisi dan kejeniusan arsitektur Romawi. Yang membuat pelabuhan Caesarea begitu luar biasa adalah penggunaan beton hidrolik, sebuah inovasi yang memungkinkan bangunan mengeras di bawah air. Para insinyur Romawi menciptakan campuran khusus dari kapur, abu vulkanik dari daerah Pozzuoli di Italia, dan batu apung yang dapat membentuk struktur kokoh bahkan saat terendam. Mereka membangun tembok pemecah gelombang raksasa yang membentang lebih dari 500 meter ke laut, menciptakan pelabuhan aman yang dapat menampung ratusan kapal sekaligus. Teknologi ini begitu maju sehingga baru ditemukan kembali pada abad ke-19, hampir 2000 tahun kemudian. Para penyelam yang mengeksplorasi reruntuhan pelabuhan Caesarea menemukan blok-blok beton raksasa, beberapa dengan berat lebih dari 50 ton, yang masih tersusun dalam formasi aslinya di dasar laut. Meskipun telah terkena ombak dan arus selama 2 milenium, struktur-struktur ini tetap kokoh, menunjukkan kualitas luar biasa dari beton Romawi kuno. Para ilmuwan modern telah mempelajari komposisi beton ini, menemukan bahwa reaksi kimia antara air laut dan abu vulkanik sebenarnya membuat beton semakin kuat seiring waktu. Berbeda dengan beton modern yang cenderung melemah ketika terpapar air laut. Rahasia kekuatan beton Romawi ini masih menjadi subjek penelitian hingga hari ini.
Di bawah air Caesarea, para arkeolog juga menemukan sisa-sisa dermaga, gudang-gudang, dan mercusuar yang dulunya memandu kapal-kapal masuk ke pelabuhan. Mercusuar ini, yang konon berdiri setinggi lebih dari 30 meter, adalah salah satu struktur tertinggi di dunia kuno. Api yang menyala di puncaknya dapat terlihat dari jarak bermil-mil di laut, menjadi suara harapan bagi para pelaut yang lelah. Kini, hanya fondasinya yang tersisa, tergeletak di dasar laut seperti raksasa yang tertidur, dikelilingi oleh ikan-ikan yang berenang di antara batu-batu kuno. Caesarea Maritima bukan hanya pelabuhan perdagangan, tetapi juga kota yang kaya dengan kehidupan budaya dan sosial. Herodes membangun amfiteater besar, hipodrome untuk balapan kereta, dan istana-istana megah di sepanjang pantai. Beberapa dari struktur-struktur ini kini sebagian terendam air, menciptakan pemandangan yang surreal di mana reruntuhan Romawi yang megah bertemu dengan kehidupan laut Mediterania. Kolom-kolom marmer berdiri tegak di air dangkal, dihiasi dengan kerang dan karang. Sementara ikan-ikan kecil bersembunyi di antara celah-celah batu yang dulunya adalah lantai istana. Salah satu penemuan paling menarik di Caesarea adalah kapal-kapal karam yang tenggelam di dekat pelabuhan. Para arkeolog telah mengidentifikasi lebih dari 20 bangkai kapal dari berbagai periode, mulai dari era Romawi hingga Bizantium. Kapal-kapal ini membawa kargo beragam, dari amfora berisi anggur dan minyak zaitun, hingga barang-barang mewah seperti perhiasan dan kaca berwarna. Setiap kapal karam adalah kapsul waktu, mengungkapkan detail tentang perdagangan, navigasi, dan kehidupan sehari-hari para pelaut kuno. Dalam keheningan laut, kapal-kapal ini berbaring seperti hewan prasejarah yang membatu, menyimpan rahasia perjalanan terakhir mereka. Tenggelamnya sebagian Caesarea terjadi secara bertahap selama berabad-abad, disebabkan oleh kombinasi dari gempa bumi, tsunami, dan subsidensi tanah. Gempa bumi besar pada tahun 130 Masehi menyebabkan kerusakan signifikan pada pelabuhan. Dan gempa-gempa berikutnya di tahun-tahun berikutnya terus mendorong struktur-struktur pesisir ke bawah air. Pada abad ke-7, sebagian besar pelabuhan besar Herodes telah terendam, mengakhiri era kejayaan Caesarea sebagai pelabuhan utama Mediterania Timur. Namun, dalam kehancurannya, kota ini meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi arkeologi maritim modern. Para peneliti modern menggunakan robot bawah air dan teknologi pemetaan 3 dimensi untuk mendokumentasikan reruntuhan Caesarea dengan detail yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka dapat menciptakan model digital dari pelabuhan kuno, merekonstruksi bagaimana kota ini terlihat pada masa kejayaannya. Teknologi ini memungkinkan kita untuk berjalan secara virtual melalui jalan-jalan kuno, melihat bangunan-bangunan yang telah lama runtuh berdiri kembali, dan memahami bagaimana kehidupan berjalan di salah satu pelabuhan paling penting di dunia kuno. Dalam kegelapan laut,
Masa lalu dihidupkan kembali melalui cahaya teknologi modern, menjembatani jurang ribuan tahun dengan kedipan layar komputer. Berlayar ke barat menuju perairan Tunisia, kita menemukan jejak Carthage kuno, saingan terbesar Roma dalam sejarah Mediterania. Pelabuhan legendaris Carthage, yang dulunya merupakan jantung kekuatan maritim Punisia, kini sebagian terbaring di bawah permukaan laut. Carthage adalah kota perdagangan yang luar biasa kaya, menguasai rute perdagangan dari Gibraltar hingga Levant, dan pelabuhan mereka adalah yang paling canggih di dunia kuno. Hannibal Barca, sang jenderal legendaris yang menyeberangi Alpen dengan gajah-gajahnya, berangkat dari pelabuhan ini untuk menghadapi Roma, meninggalkan jejak dalam sejarah yang tidak akan pernah terlupakan. Pelabuhan Carthage dirancang dengan kecanggihan yang luar biasa untuk zamannya. Terdapat dua pelabuhan terpisah, satu untuk kapal dagang dan satu lagi khusus untuk armada militer. Pelabuhan militer berbentuk lingkaran sempurna dengan diameter lebih dari 300 meter, dan memiliki pulau buatan di tengahnya yang berfungsi sebagai markas komando angkatan laut. Di sekeliling pelabuhan, terdapat dok-dok tertutup yang dapat menampung hingga 220 kapal perang, masing-masing tersembunyi dari pandangan mata-mata musuh. Sistem ini memungkinkan Carthage untuk meluncurkan armada besar dengan cepat dan rahasia, memberikan mereka keunggulan strategis yang menakutkan. Ketika Roma akhirnya menaklukkan Carthage pada tahun 146 sebelum Masehi, mereka menghancurkan kota ini dengan begitu menyeluruh, sehingga konon mereka menaburkan garam di atas reruntuhan agar tidak ada yang bisa tumbuh lagi. Namun, laut tidak bisa dihancurkan dengan cara yang sama. Di bawah air, struktur-struktur pelabuhan Carthage bertahan, terlindungi oleh pasir dan sedimen yang menumpuk selama 2000 tahun. Para arkeolog modern telah menemukan fondasi dok-dok kapal, dermaga-dermaga batu, dan bahkan sisa-sisa kapal-kapal Punisia yang tenggelam, membawa kembali ingatan akan kekuatan maritim yang pernah menyaingi Roma. Di antara penemuan bawah air yang paling berharga adalah jangkar-jangkar perunggu kuno yang dihiasi dengan simbol-simbol Punisia. Jangkar-jangkar ini tidak hanya fungsional, tetapi juga objek seni, dihiasi dengan gambar dewa-dewa laut dan makhluk mitologi. Para pelaut Carthage percaya bahwa jangkar yang dihiasi dengan baik akan membawa keberuntungan dan perlindungan dari dewa-dewa selama pelayaran mereka. Menemukan artefak-artefak ini di dasar laut seperti menemukan pesan dari masa lalu, berbisik tentang kepercayaan dan harapan para pelaut yang telah lama tiada, yang mengarungi laut yang sama ribuan tahun sebelum kita. Para peneliti juga menemukan bukti sistem pengelolaan air yang sangat maju di pelabuhan Carthage. Carthage memiliki jaringan kanal dan bendungan yang mengontrol aliran air laut masuk dan keluar dari pelabuhan, memungkinkan mereka untuk menjaga kedalaman air yang optimal untuk kapal-kapal besar mereka. Sistem ini juga membantu mencegah sedimentasi,
Masalah umum yang dihadapi pelabuhan-pelabuhan kuno. Insinyur Carthage memahami hidraulika dan teknik sipil dengan cara yang tidak akan tertandingi di Mediterania hingga era Romawi. Dan bahkan kemudian, Roma banyak belajar dari desain Carthage ketika mereka membangun pelabuhan mereka sendiri. Salah satu aspek paling menarik dari pelabuhan Carthage yang terendam adalah temuan amfora-amfora yang berisi sisa-sisa ikan yang diawetkan. Carthage terkenal dengan produksi garum, saus ikan fermentasi yang menjadi komoditas mewah di seluruh dunia Mediterania kuno. Garum Carthage dianggap yang terbaik dan dijual dengan harga yang sangat mahal di pasar-pasar Roma dan Athena. Amfora-amfora ini masih tersegel setelah lebih dari 2000 tahun, memberikan para arkeolog kesempatan langka untuk menganalisis resep kuno dan memahami industri makanan laut Carthage. Di dalam kegelapan laut, bahkan aroma masa lalu terpelihara, menunggu untuk ditemukan kembali. Tenggelamnya sebagian pelabuhan Carthage disebabkan oleh perubahan garis pantai yang terjadi selama berabad-abad. Setelah kehancuran kota oleh Roma, tidak ada lagi pemeliharaan terhadap struktur-struktur pelabuhan, dan alam perlahan-lahan mengklaim kembali apa yang telah dibangun manusia. Erosi dan kenaikan permukaan laut secara bertahap merendam dermaga-dermaga dan dok-dok, mengubahnya menjadi habitat baru bagi kehidupan laut. Ironi sejarah bahwa pelabuhan yang pernah meluncurkan armada untuk menaklukkan laut, kini ditaklukkan oleh laut itu sendiri, adalah pengingat akan kefanaan semua pencapaian manusia. Para penyelam yang mengunjungi reruntuhan pelabuhan Carthage sering melaporkan perasaan yang sangat emosional ketika menjelajahi situs ini. Ada sesuatu yang menggetarkan tentang berenang di atas dok-dok yang sama di mana para pelaut Punisia pernah berjalan, menyentuh batu-batu yang pernah disentuh oleh tangan-tangan yang membangun armada yang menantang Roma. Cahaya yang menyaring melalui air menciptakan pola-pola yang bergerak di atas reruntuhan, seperti bayangan para hantu dari masa lalu yang masih berjaga, masih menunggu kapal-kapal mereka kembali ke pelabuhan yang telah lama sunyi. Dalam keheningan bawah laut itu, sejarah terasa sangat dekat, seolah-olah kita bisa mendengar gema dari peradaban yang telah hilang. Kembali ke perairan Mesir, kita menemukan kota Alexandria kuno, yang sebagian dari distrik kerajaannya kini terbaring di dasar Teluk Alexandria. Alexandria didirikan oleh Alexander yang Agung pada tahun 331 sebelum Masehi, dan dengan cepat menjadi pusat pembelajaran dan budaya terbesar di dunia kuno. Perpustakaan Besar Alexandria, dengan ratusan ribu gulungan papirus, adalah harta pengetahuan yang tak ternilai. Meskipun perpustakaan itu sendiri telah lama hilang, istana-istana dan kuil-kuil di distrik kerajaan yang tenggelam masih berbisik tentang kejayaan intelektual kota ini. Di dasar pelabuhan Alexandria, para arkeolog menemukan reruntuhan kompleks istana Cleopatra, Ratu Mesir terakhir yang legendaris. Cleopatra,
yang kecantikan dan kecerdasannya telah menginspirasi tak terhitung kisah sepanjang sejarah. Memerintah dari istana-istana megah yang kini terendam air. Para penyelam telah menemukan kolom-kolom granit merah yang masif, patung-patung sphinx, dan bahkan fragmen dari altar-altar di mana upacara kerajaan pernah dilakukan. Membayangkan Cleopatra berjalan melalui aula-aula yang sama, yang kini hanya diterangi oleh cahaya hijau biru dari permukaan, membawa dimensi baru pada cerita-cerita kuno tentang kehidupannya. Salah satu penemuan paling spektakuler di Alexandria bawah laut adalah reruntuhan Pharos, mercusuar legendaris yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Pharos berdiri setinggi lebih dari 130 meter, menjadikannya salah satu struktur tertinggi di dunia kuno setelah piramida-piramida. Mercusuar ini runtuh akibat serangkaian gempa bumi antara abad ke-10 hingga ke-14 Masehi, dan reruntuhan masifnya jatuh ke laut. Kini, ribuan blok batu raksasa, beberapa dengan berat lebih dari 75 ton, tersebar di dasar laut, seperti puzzle raksasa yang menunggu untuk disusun kembali. Para arkeolog telah mengidentifikasi lebih dari 3.000 fragmen arsitektur dari Pharos di dasar laut. Blok-blok batu ini dihiasi dengan hieroglif dan relief yang indah, menggambarkan para dewa Mesir dan raja-raja Ptolemaic. Beberapa blok menampilkan nama Ptolemy II Philadelphus, raja yang memerintahkan pembangunan mercusuar ini pada abad ketiga sebelum Masehi. Yang menarik adalah bahwa banyak dari blok-blok ini sebenarnya diambil dari kuil-kuil dan monumen Mesir yang lebih tua, menunjukkan praktik kuno menggunakan kembali bahan bangunan dari era sebelumnya. Dengan cara ini, Pharos bukan hanya monumen Yunani Romawi, tetapi juga penyimpan sejarah Mesir yang jauh lebih kuno. Di sekitar reruntuhan Pharos, para peneliti juga menemukan sisa-sisa sistem pelabuhan yang kompleks. Alexandria memiliki 2 pelabuhan besar yang dipisahkan oleh Tanggul Heptastadion, sebuah jalan raya sepanjang 7 stadia yang menghubungkan daratan dengan Pulau Pharos. Pelabuhan timur adalah pelabuhan kerajaan, tempat kapal-kapal istana berlabuh. Sementara pelabuhan barat adalah pelabuhan komersial yang ramai. Kini, kedua pelabuhan ini sebagian terendam, dan para penyelam dapat melihat sisa-sisa dermaga, gudang-gudang, dan tembok-tembok pelabuhan yang dulunya melindungi kapal-kapal dari gelombang Mediterania. Yang membuat Alexandria bawah laut sangat istimewa adalah keragaman artefak yang ditemukan di sana. Karena kota ini adalah titik pertemuan peradaban Mesir, Yunani, dan Romawi, reruntuhan di bawah laut mencerminkan percampuran budaya yang kaya ini. Patung-patung menampilkan gaya seni Yunani dengan simbol-simbol Mesir. Prasasti ditulis dalam hieroglif dan bahasa Yunani. Dan arsitektur menggabungkan elemen dari ketiga tradisi. Alexandria adalah laboratorium budaya, tempat ide-ide dan seni dari berbagai peradaban bercampur dan menciptakan sesuatu yang benar-benar unik.
Dan keunikan ini terpelihara di dasar laut hingga hari ini. Para arkeolog juga menemukan bukti dari kehidupan sehari-hari di Alexandria kuno melalui artefak-artefak yang lebih sederhana. Lampu minyak, peralatan masak, perhiasan, dan bahkan mainan anak-anak telah ditemukan di antara reruntuhan yang lebih besar. Artefak-artefak ini memberikan kita gambaran tentang bagaimana orang biasa hidup di kota yang megah ini, jauh dari kemewahan istana dan keagungan Paros. Seorang ibu yang menyalakan lampu untuk anaknya di malam hari. Seorang nelayan yang memperbaiki jaringnya di dermaga. Seorang anak yang bermain dengan boneka tanah liat. Semua kehidupan ini terekam dalam objek-objek kecil yang sekarang terbaring di dasar laut, menunggu untuk menceritakan kisah mereka. Tenggelamnya distrik kerajaan Alexandria adalah proses yang berlangsung selama berabad-abad, dipercepat oleh gempa bumi dan tsunami yang menghantam kota ini berkali-kali. Gempa bumi besar pada tahun 365 Masehi menyebabkan kerusakan signifikan. Dan gempa-gempa berikutnya terus mendorong struktur-struktur pesisir ke dalam laut. Pada abad ke-14, sebagian besar distrik kerajaan kuno telah terendam. Dan ingatan akan lokasi tepatnya dari istana-istana dan Paros perlahan-lahan memudar dari memori kolektif manusia. Hanya legenda yang tersisa, berbisik tentang kota yang hilang di bawah ombak, hingga arkeologi modern menemukan kembali keajaiban-keajaiban ini di kedalaman laut yang tenang. Melintasi Mediterania ke arah utara, kita tiba di perairan Turki. Tempat kota kuno Simena kini terbaring sebagian di bawah permukaan laut yang jernih. Simena adalah kota pelabuhan kecil dari peradaban Lycia, sebuah budaya kuno yang berkembang di pantai selatan Anatolia ribuan tahun yang lalu. Yang membuat Simena istimewa adalah makam-makam batu yang dipahat langsung ke dalam tebing. Dan beberapa dari makam-makam ini kini setengah terendam air, menciptakan pemandangan yang sangat menakjubkan dan sedikit misterius. Para wisatawan dapat mendayung kayak di atas sarkofagus-sarkofagus kuno yang muncul dari air. Seolah-olah masa lalu dan masa kini hidup berdampingan dalam harmoni yang tenang. Orang-orang Lycia memiliki tradisi pemakaman yang sangat unik dan rumit. Mereka percaya bahwa arwah orang mati memerlukan tempat peristirahatan yang tinggi agar dapat naik ke surga dengan lebih mudah. Sehingga mereka memahat makam-makam mereka di tebing-tebing yang menjulang tinggi. Makam-makam ini sering dibuat menyerupai rumah-rumah kayu Lycia, lengkap dengan detail arsitektur seperti balok-balok dan atap pelana yang dipahat dengan teliti dalam batu solid. Di Simena, beberapa makam ini sekarang berada tepat di garis air, dengan bagian bawahnya terendam sementara bagian atasnya masih menjulang di udara, menciptakan ilusi bahwa mereka mengapung di antara dua dunia. Para arkeolog telah mendokumentasikan lebih dari 100 makam di area Simena, baik yang di darat maupun yang terendam. Makam-makam bawah laut ini memberikan petunjuk penting tentang perubahan permukaan laut selama 2000 tahun terakhir. Karena orang Lycia pasti membangun makam-makam mereka di darat,
Fakta bahwa beberapa sekarang berada di bawah air menunjukkan bahwa garis pantai telah berubah secara dramatis. Ini mungkin disebabkan oleh kombinasi dari aktivitas tektonik, subsidensi tanah, dan kenaikan permukaan laut global. Setiap makam yang terendam adalah penanda geologis, catatan batu tentang bagaimana planet kita terus berubah, perlahan namun tak terelakkan. Di dalam beberapa makam yang dapat diakses, para peneliti menemukan prasasti dalam bahasa Licia kuno, sebuah bahasa yang terkait dengan bahasa-bahasa Indo-Eropa tetapi memiliki alfabet uniknya sendiri. Prasasti-prasasti ini biasanya mencantumkan nama orang yang dimakamkan, silsilah keluarga mereka, dan terkadang kutukan bagi siapapun yang berani mengganggu peristirahatan mereka. Meskipun telah terkena air laut selama berabad-abad, banyak prasasti masih dapat dibaca, memberikan kita jendela langka ke dalam kehidupan dan kepercayaan orang-orang Licia. Suara-suara dari masa lalu ini terukir dalam batu, terus berbicara kepada kita melintasi jurang waktu yang sangat luas. Selain makam-makam, reruntuhan Simena juga mencakup sisa-sisa pelabuhan kuno, tembok kota, dan sebuah teater kecil yang menghadap ke laut. Teater ini yang dapat menampung beberapa ratus penonton, dibangun dengan memanfaatkan lereng alami bukit, seperti tradisi teater Yunani Romawi. Kini, panggung teater ini sebagian terendam saat air pasang, dan para penyelam dapat berenang di atas tempat yang dulunya digunakan untuk pertunjukan drama dan komedi kuno. Membayangkan aktor-aktor dalam topeng dan kostum mereka. Suara mereka bergema di teater terbuka, sementara penonton tertawa dan bertepuk tangan, membawa kehidupan kembali ke reruntuhan yang sunyi ini. Di perairan sekitar Simena, para arkeolog maritim telah menemukan sejumlah kapal karam dari berbagai periode sejarah. Lokasi Simena di rute perdagangan penting antara Aegea dan Levant menjadikannya titik transit yang ramai bagi kapal-kapal dagang. Kapal-kapal yang tenggelam di dekat pelabuhan membawa kargo yang beragam, dari amfora berisi anggur dan minyak, hingga perhiasan dan koin-koin emas. Salah satu penemuan paling menarik adalah sebuah kapal dari abad keempat sebelum Masehi yang membawa muatan patung-patung perunggu, mungkin dalam perjalanan ke Roma atau kota besar lainnya. Patung-patung ini, yang tidak pernah sampai ke tujuan mereka, kini terpelihara di museum, menceritakan kisah perdagangan seni di dunia kuno. Yang membuat Simena berbeda dari banyak situs bawah laut lainnya adalah aksesibilitasnya. Karena berada di perairan yang relatif dangkal dan tenang, bahkan perenang snorkel biasa dapat melihat beberapa reruntuhan tanpa peralatan selam yang rumit. Air Mediterania di sini sangat jernih, dengan jarak pandang sering mencapai 20 hingga 30 meter, memungkinkan pengunjung untuk mengapresiasi keindahan dan detail dari struktur-struktur kuno ini. Cahaya matahari menembus air dengan sempurna, menciptakan pola-pola yang menari di atas batu-batu kuno. Sementara ikan-ikan berwarna-warni berenang di antara kolom-kolom dan makam-makam.
menambah kehidupan pada lanskap yang penuh sejarah. Komunitas lokal di sekitar Simena telah hidup berdampingan dengan reruntuhan kuno ini selama generasi. Nelayan-nelayan sering menggunakan sarkofagus yang terendam sebagai penanda untuk lokasi memancing yang baik. Dan cerita-cerita tentang kota yang tenggelam telah menjadi bagian dari folklore lokal. Ada kepercayaan setempat bahwa pada malam-malam yang sangat tenang, seseorang dapat mendengar gema suara-suara dari masa lalu, bisikan dari orang-orang Licia yang masih menjaga kota mereka. Meskipun ini mungkin hanya legenda, ada sesuatu yang sangat nyata tentang perasaan koneksi dengan masa lalu ketika seseorang duduk di tepi air, menatap makam-makam yang setengah terendam, dan membiarkan imajinasi membawa mereka kembali ke era yang telah lama berlalu. Perjalanan kita berlanjut ke perairan Kroasia, di mana pulau-pulau Adriatik menyimpan rahasia-rahasia dari era Romawi. Di dekat kota Split modern, terdapat reruntuhan villa Romawi yang megah milik Kaisar Diocletian, dan sebagian dari kompleks istana ini kini berada di bawah permukaan laut. Diocletian, yang memerintah Kekaisaran Romawi dari tahun 284 hingga 305 Masehi, memilih pantai Dalmatia untuk membangun istana pensiunnya. Dia menginginkan tempat yang tenang dan indah, jauh dari intrik politik Roma, dan dia menemukan surga di tepi laut Adriatik yang berkilauan. Istana Diocletian adalah struktur yang luar biasa besar, mencakup area hampir 4 hektar dan dikelilingi oleh tembok setinggi 20 meter. Kompleks ini bukan hanya tempat tinggal pribadi, tetapi juga benteng, pabrik tekstil, dan bahkan memiliki kuil-kuil sendiri. Bagian selatan istana, yang menghadap langsung ke laut, dirancang khusus untuk memberikan kaisar pemandangan spektakuler dari apartemen pribadinya. Kini, fondasi dan dermaga dari bagian selatan ini terbaring di bawah air, di mana para penyelam dapat menjelajahi kamar-kamar yang dulunya hanya diinjak oleh kaisar dan orang-orang terdekatnya. Para arkeolog bawah laut telah menemukan sistem pembuangan air yang canggih di bawah istana Diocletian. Romawi terkenal dengan teknik sanitasi mereka yang maju, dan istana ini tidak terkecuali. Sistem saluran air bawah tanah mengalirkan limbah dari istana langsung ke laut, menjaga kebersihan kompleks dengan standar yang sangat tinggi untuk zamannya. Saluran-saluran ini, yang dibangun dari batu dan diplester dengan mortir tahan air, masih utuh setelah hampir 2000 tahun. Menjelajahi terowongan-terowongan gelap ini di bawah air memberikan perspektif unik tentang kehidupan sehari-hari di istana kekaisaran. Aspek-aspek yang sering terlupakan dalam sejarah yang lebih berfokus pada kemegahan dan kekuasaan. Di sekitar istana, para peneliti juga menemukan sisa-sisa kolam ikan Romawi yang disebut Piscinae. Kolam-kolam ini digunakan untuk memelihara dan mengembangbiakan ikan untuk konsumsi istana, memastikan pasokan makanan laut segar yang konstan. Romawi kaya sangat menyukai ikan tertentu seperti mulet dan sea bass.
dan mereka bersedia mengeluarkan biaya besar untuk membangun dan memelihara kolam-kolam pemeliharaan yang rumit. Beberapa kolam ikan di Split masih mempertahankan bentuk aslinya, dengan dinding-dinding batu yang membentuk kompartemen-kompartemen terpisah untuk spesies yang berbeda. Kini, kolam-kolam ini telah kembali ke fungsi alaminya, menjadi habitat bagi ikan-ikan liar yang berenang bebas di antara struktur-struktur kuno. Salah satu penemuan paling mengharukan di perairan Split adalah jangkar-jangkar kapal yang ditinggalkan selama berabad-abad. Pelabuhan kecil di dekat istana Diocletian melayani kapal-kapal yang membawa barang-barang mewah dari seluruh kekaisaran, dari Sutra dari timur hingga ember dari Baltik. Para arkeolog telah menemukan puluhan jangkar dari berbagai periode. Masing-masing menceritakan kisah tentang kapal yang pernah berlabuh di sini. Beberapa jangkar memiliki prasasti dengan nama kapal atau kaptennya. Yang lain dihiasi dengan simbol keberuntungan atau doa kepada dewa-dewa laut. Menyentuh jangkar-jangkar ini di dasar laut, seseorang tidak bisa tidak membayangkan para pelaut yang menurunkannya, berharap untuk berlabuh aman setelah perjalanan panjang melintasi Mediterania. Tenggelamnya bagian pesisir istana Diocletian terjadi secara bertahap selama berabad-abad setelah kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat. Tanpa pemeliharaan yang tepat, struktur-struktur tepi laut mulai runtuh dan tenggelam ke dalam laut. Gempa bumi yang mengguncang wilayah Adriatik juga berkontribusi pada proses ini, menyebabkan tanah di sepanjang pantai turun secara bertahap. Pada abad pertengahan, penduduk setempat mulai membangun rumah mereka di dalam dan di sekitar reruntuhan istana, menggunakan kembali batu-batu kuno untuk konstruksi baru. Kota Split modern sebenarnya tumbuh dari dan di dalam istana Diocletian, menciptakan perpaduan unik antara kuno dan modern, di mana kehidupan kontemporer berjalan di atas fondasi Romawi yang berusia hampir 2000 tahun. Di perairan sekitar Split, para penyelam juga menemukan bukti perdagangan wine yang ekstensif. Laut Adriatik adalah rute penting untuk mengangkut anggur dari vineyards Italia dan Dalmatia ke pasar-pasar di seluruh Mediterania Timur. Ratusan amfora anggur, beberapa masih tersegel dengan tutup keramik aslinya, telah ditemukan di dasar laut. Yang menarik adalah bahwa beberapa amfora ini memiliki cap produsen yang tertera di leher atau pegangan mereka, semacam merek dagang kuno yang mengidentifikasi asal anggur. Para ahli dapat melacak amfora-amfora ini kembali ke estate-estate tertentu di Italia, memberikan wawasan tentang jaringan perdagangan yang kompleks dan terorganisir dengan baik yang menghubungkan berbagai bagian kekaisaran. Teknologi modern telah memungkinkan dokumentasi yang sangat detail dari situs-situs bawah laut di sekitar Split. Menggunakan fotogrametri dan pemindaian laser, para peneliti dapat menciptakan model 3 dimensi yang akurat dari reruntuhan bawah laut, memungkinkan studi lebih lanjut tanpa perlu mengganggu situs secara fisik. Model-model digital ini juga dapat digunakan untuk membuat rekonstruksi virtual dari bagaimana istana terlihat pada masa kejayaannya, lengkap dengan dermaga, kolam ikan, dan bangunan-bangunan pelengkap lainnya.
Melalui teknologi, kita dapat berjalan kembali ke masa lalu, melihat dunia seperti yang dilihat Diocletian ketika dia menatap keluar dari jendela istananya ke Laut Biru Adriatik, menikmati masa pensiunnya setelah puluhan tahun memimpin salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah. Melintasi Mediterania ke arah barat, kita tiba di perairan Sisilia, pulau yang telah menjadi persimpangan peradaban selama ribuan tahun. Di sini, di kedalaman laut yang sunyi, terbaring reruntuhan kota Yunani kuno bernama Megara Hyblaea. Kota ini didirikan oleh pemukim Yunani sekitar tahun 750 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu koloni Yunani tertua di Sisilia. Sebagian dari pelabuhan dan distrik pesisir kota ini kini terendam, terpelihara dalam keadaan yang menakjubkan oleh pasir dan sedimen Mediterania. Di bawah gelombang yang tenang, jalan-jalan batu yang dulunya ramai dengan pedagang Yunani masih dapat ditelusuri, seolah menunggu langkah kaki yang tidak akan pernah datang lagi. Megara Hyblaea memiliki sejarah yang tragis namun memukau. Kota ini berkembang pesat selama beberapa abad, menjadi pusat perdagangan penting antara Yunani dan penduduk asli Sisilia. Namun, pada tahun 483 sebelum Masehi, kota ini dihancurkan total oleh Gelon, tiran Sracuse yang berkuasa. Penduduknya dibunuh atau diperbudak, dan kota itu ditinggalkan selama hampir 300 tahun. Ketika akhirnya dihuni kembali pada abad ketiga sebelum Masehi, kota baru dibangun di atas reruntuhan yang lama, menciptakan lapisan-lapisan arkeologis yang memberikan para peneliti pandangan langka tentang evolusi kehidupan urban di dunia kuno. Di dasar laut dekat Megara Hyblaea, para arkeolog menemukan kompleks kuil yang didedikasikan untuk Dewi Hera. Kuil ini dibangun pada abad ke-6 sebelum Masehi, dengan kolom-kolom Dorik yang megah dan altar batu untuk persembahan. Fondasi kuil dan beberapa kolom yang runtuh masih terlihat di dasar laut, ditutupi oleh ganggang dan kerang. Yang paling menyentuh adalah penemuan ratusan figurin tanah liat kecil yang ditinggalkan sebagai persembahan votif oleh para pemuja. Figurin-figurin ini, yang menggambarkan dewi dan para penyembahnya, telah terpelihara dengan sempurna dalam sedimen. Wajah-wajah kecil mereka masih menunjukkan ekspresi devosi yang diciptakan oleh tangan pengrajin ribuan tahun yang lalu. Salah satu aspek paling menarik dari Megara Hyblaea bawah laut adalah sistem grid jalan yang masih dapat dikenali. Orang-orang Yunani terkenal dengan perencanaan kota mereka yang sistematis, menggunakan pola grid yang teratur dengan jalan-jalan yang berpotongan pada sudut siku-siku. Di Megara Hyblaea, pola ini masih terlihat jelas di dasar laut, dengan jalan-jalan utama yang lebar dan ganggang sempit yang menghubungkan blok-blok bangunan. Para arkeolog dapat memetakan seluruh tata kota dengan presisi yang luar biasa, mengidentifikasi area pasar, distrik pemukiman, dan zona industri. Ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana kota-kota Yunani kuno diorganisir dan bagaimana kehidupan sehari-hari berlangsung di dalamnya.
Di antara penemuan yang paling berharga adalah workshop pembuatan keramik yang terpelihara dengan luar biasa baik. Workshop ini terletak di dekat pelabuhan, memudahkan pengiriman produk jadi ke kapal-kapal dagang. Para arkeolog menemukan tungku pembakaran yang masih utuh, roda pembuat tembikar, dan bahkan vas-vas yang belum selesai yang ditinggalkan di tengah produksi ketika kota dihancurkan. Temuan ini memberikan kita snapshot yang sangat langka dari kehidupan kerja di kota kuno. Seolah-olah para pengrajin hanya meninggalkan pekerjaan mereka sebentar dan akan kembali kapan saja. Dalam keheningan bawah laut, workshop ini menjadi monumen untuk keterampilan dan dedikasi para pengrajin yang namanya telah lama terlupakan. Penelitian di Megara Hiblaya juga mengungkapkan bukti kontak intens antara pemukim Yunani dan penduduk asli Sisilia yang disebut Sikels. Di reruntuhan kota, para arkeolog menemukan campuran tembikar Yunani dan keramik lokal Sisilia, menunjukkan bahwa kedua kelompok hidup berdampingan dan berdagang satu sama lain. Beberapa rumah menunjukkan gaya arsitektur campuran, menggabungkan teknik konstruksi Yunani dengan elemen desain lokal. Ini menantang pandangan lama bahwa kolonisasi Yunani adalah proses yang sepenuhnya menggantikan budaya lokal, dan sebaliknya menunjukkan bahwa interaksi budaya di Mediterania kuno jauh lebih kompleks dan saling mempengaruhi. Tenggelamnya bagian pesisir Megara Hiblaya kemungkinan disebabkan oleh kombinasi dari aktivitas seismik dan perubahan permukaan laut. Sisilia terletak di zona gempa yang sangat aktif, di mana lempeng tektonik Afrika bertemu dengan lempeng Eurasia. Gempa bumi besar telah mengguncang pulau ini sepanjang sejarah, menyebabkan tanah naik di beberapa area dan turun di area lain. Distrik pelabuhan Megara Hiblaya kemungkinan mengalami subsidensi bertahap, dengan bangunan-bangunan perlahan-lahan tenggelam ke dalam laut selama berabad-abad. Proses ini mungkin dipercepat oleh tsunami yang dihasilkan dari letusan gunung berapi Etna yang terdekat, yang telah aktif selama ribuan tahun dan sesekali mengirimkan gelombang besar ke pantai-pantai sekitarnya. Para penyelam yang mengunjungi Megara Hiblaya hari ini menemukan situs yang tenang dan meditatif. Tidak seperti beberapa situs bawah laut yang lebih terkenal, Megara Hiblaya relatif tidak banyak dikunjungi, memungkinkan eksplorasi yang lebih intim dan reflektif. Cahaya yang menyaring melalui air menciptakan atmosfer yang hampir spiritual, dan keheningan hanya dipecahkan oleh suara gelembung udara dari regulator dan sesekali panggilan ikan yang melintas. Di sini, dikelilingi oleh reruntuhan peradaban yang telah lama hilang, seseorang tidak bisa tidak merenungkan siklus kehidupan dan kematian, kejayaan dan kejatuhan, dan bagaimana bahkan kota-kota yang paling kuat sekalipun akhirnya kembali ke dalam pelukan laut yang abadi. Perjalanan kita membawa kita ke perairan selatan Prancis, di mana pelabuhan Romawi kuno Olbia terbaring sebagian di bawah laut Mediterania. Olbia didirikan oleh orang-orang Yunani dari Marseille sekitar tahun 350 sebelum Masehi sebagai pos perdagangan dan pertahanan. Nama Olbia sendiri berarti bahagia atau beruntung dalam bahasa Yunani.
mencerminkan harapan para pendirinya untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Kota kecil ini berkembang selama era Romawi, menjadi pelabuhan penting untuk perdagangan wain, minyak zaitun, dan barang-barang mewah lainnya. Kini, dermaga dan gudang-gudang pelabuhan tua ini beristirahat di bawah air yang tenang, dihuni oleh kehidupan laut yang damai. Yang membuat Olbia istimewa adalah tata kotanya yang sangat teratur dan direncanakan dengan cermat. Tidak seperti banyak kota kuno yang tumbuh secara organik selama berabad-abad. Olbia dirancang sebagai kota yang lengkap sejak awal. Jalan-jalan membentuk grid yang sempurna, dengan blok-blok bangunan berukuran identik yang dipisahkan oleh jalan-jalan lurus. Setiap blok berisi 4 rumah, masing-masing dengan tata letak standar yang mencakup atrium, ruang tamu, dan area servis. Standardisasi ini menunjukkan tingkat perencanaan urban yang sangat maju, mungkin dipandu oleh prinsip-prinsip arsitektur Yunani Romawi yang dikenal sebagai urbanisme hippodamian. Di bawah air, fondasi rumah-rumah ini masih mempertahankan pola grid mereka, seperti papan catur raksasa yang diletakkan di dasar laut. Para arkeolog telah menemukan sistem penyediaan air yang sangat canggih di Olbia. Kota ini dilengkapi dengan cistern besar yang menampung air hujan, serta saluran air yang membawa air bersih dari sumber di daratan. Setiap rumah memiliki akses ke air melalui sumur komunal atau sistem pipa sederhana. Yang mengejutkan adalah ditemukannya sisa-sisa sistem pemanas air di beberapa rumah yang lebih besar, menunjukkan bahwa bahkan di kota kecil ini, penduduk menikmati tingkat kenyamanan yang cukup tinggi. Pipa-pipa timbal dan bak-bak mandi keramik yang ditemukan di reruntuhan bawah laut memberikan bukti nyata tentang kehidupan sehari-hari yang jauh lebih nyaman daripada yang mungkin kita bayangkan untuk zaman kuno. Di pelabuhan Olbia yang terendam, para penyelam menemukan ratusan amfora yang masih tersusun dalam pola yang menunjukkan mereka pernah disimpan dalam gudang. Amfora-amfora ini, dengan berbagai bentuk dan ukuran, berasal dari seluruh Mediterania, dari Spanyol hingga Tunisia hingga Yunani. Analisis residu di dalam amfora mengungkapkan bahwa mereka mengandung berbagai produk, tidak hanya wain dan minyak zaitun, tetapi juga garam, dan bahkan parfum. Keragaman ini menunjukkan bahwa Olbia, meskipun kecil, adalah bagian integral dari jaringan perdagangan Mediterania yang luas, menghubungkan produsen dan konsumen dari berbagai belahan dunia kuno. Salah satu penemuan paling menarik di Olbia adalah bengkel pembuatan garum yang terendam. Garum, saus ikan fermentasi yang sangat populer di dunia Romawi, diproduksi dalam tangki-tangki besar yang disebut cetariae. Di Olbia, para arkeolog menemukan sisa-sisa beberapa tangki fermentasi, lengkap dengan saluran pembuangan dan area persiapan. Proses pembuatan garum memerlukan waktu berbulan-bulan. Selama ikan kecil dan jeroan dicampur dengan garam dan dibiarkan fermentasi di bawah sinar matahari.
Hasilnya adalah cairan yang sangat asin dan beraroma kuat yang digunakan sebagai bumbu di hampir setiap hidangan Romawi. Menemukan workshop garum yang terpelihara ini memberikan wawasan berharga tentang industri makanan di dunia kuno, dan mengingatkan kita bahwa ekonomi kuno jauh lebih kompleks dan terspesialisasi daripada yang sering kita pikirkan. Kehidupan religius di Olbia tercermin dalam penemuan sebuah kuil kecil yang didedikasikan untuk Poseidon, dewa laut Yunani. Kuil ini terletak di dekat pelabuhan, tempat yang tepat mengingat pentingnya laut bagi kehidupan ekonomi kota. Para pelaut dan pedagang akan membawa persembahan ke kuil sebelum melakukan perjalanan, memohon perlindungan dari badai dan bahaya laut. Di reruntuhan kuil yang terendam, para arkeolog menemukan koleksi jangkar miniatur yang terbuat dari timbal, persembahan votif yang ditinggalkan oleh para pelaut yang selamat dari perjalanan berbahaya. Ada sesuatu yang sangat menyentuh tentang objek-objek kecil ini. Tanda terima kasih dari orang-orang yang namanya telah lama terlupakan, tetapi rasa syukur mereka masih terasa melintasi jurang waktu. Olbia ditinggalkan secara bertahap selama abad ke-3 dan ke-4 Masehi, periode yang ditandai oleh ketidakstabilan politik dan penurunan perdagangan di Kekaisaran Romawi Barat. Serangan bajak laut dan invasi barbar membuat pelabuhan-pelabuhan kecil seperti Olbia menjadi target yang rentan, dan penduduk perlahan-lahan meninggalkan kota untuk mencari keamanan di tempat lain. Setelah ditinggalkan, bangunan-bangunan mulai runtuh, dan pasir serta sedimen perlahan-lahan menutupi reruntuhan. Bagian pesisir kota kemudian tenggelam akibat kombinasi dari erosi dan kenaikan permukaan laut yang sangat lambat. Sebuah proses yang memakan waktu berabad-abad. Kini, Olbia adalah kapsul waktu yang sempurna, terpelihara dalam kondisi yang memungkinkan para arkeolog untuk memahami dengan detail yang luar biasa bagaimana kehidupan berlangsung di pelabuhan kecil Mediterania pada masa Romawi. Penelitian modern di Olbia menggunakan kombinasi dari penggalian arkeologi tradisional dan teknologi survei non-invasif. Sonar penetrasi tanah dan magnetometer memungkinkan para peneliti untuk memetakan struktur bawah laut tanpa harus mengganggu situ secara fisik. Ini sangat penting karena setiap penggalian bawah laut adalah operasi yang kompleks dan mahal, dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari kerusakan pada artefak yang rapuh. Data yang dikumpulkan dari survei-survei ini kemudian digunakan untuk menciptakan rekonstruksi virtual dari kota, memungkinkan para peneliti dan publik untuk berjalan melalui jalan-jalan Olbia seperti yang terlihat 2000 tahun yang lalu. Dalam kegelapan laut yang dalam, teknologi modern menerangi masa lalu, membawa kehidupan kembali ke kota yang telah lama tidur dalam pelukan Mediterania yang tenang. Melanjutkan ke perairan laut Aegea, kita menemukan Pulau Delos yang legendaris, tempat kelahiran mitologis dari dewa Apollo dan Artemis. Delos adalah salah satu situs religius paling suci di dunia Yunani kuno, dan juga berkembang menjadi pusat perdagangan maritim yang sangat penting. Pada puncak kejayaannya di abad kedua sebelum Masehi,
Pelabuhan Delos menangani perdagangan budak terbesar di Mediterania. Dengan ribuan budak diperjualbelikan setiap hari. Kini, sebagian dari pelabuhan kuno dan gudang-gudang pesisir terbaring di bawah air yang jernih, menjadi saksi bisu dari masa lalu yang kompleks dan kadang gelap. Di perairan dangkal sekitar Delos, para arkeolog menemukan sisa-sisa mole pelabuhan yang mengesankan. Struktur pemecah gelombang yang dibangun untuk melindungi kapal-kapal dari badai Aegea yang terkenal ganas. Mole ini dibangun dengan teknik yang sangat canggih, menggunakan blok-blok batu besar yang saling mengunci tanpa memerlukan mortar. Beberapa blok memiliki berat lebih dari 10 ton. Dan bagaimana orang-orang kuno memindahkan dan menempatkan mereka dengan presisi di bawah air, tetap menjadi subjek penelitian dan kekaguman. Di antara batu-batu ini, kehidupan laut kini berkembang. Dengan gurita bersembunyi di celah-celah dan ikan-ikan kecil berenang di antara struktur yang telah berusia lebih dari 2000 tahun. Salah satu aspek paling menarik dari Delos bawah laut adalah penemuan kuil-kuil kecil yang didedikasikan untuk dewa-dewa pelaut. Para pedagang dari berbagai bagian Mediterania membawa kepercayaan dan tradisi mereka sendiri ke Delos. Dan mereka membangun kuil-kuil untuk dewa-dewa pelindung mereka di sepanjang pelabuhan. Di bawah air, para arkeolog menemukan altar-altar dengan prasasti dalam berbagai bahasa, termasuk Yunani, Phoenisia, dan bahkan hieroglif Mesir. Ini menunjukkan bahwa Delos adalah benar-benar melting pot budaya, tempat orang-orang dari seluruh dunia yang dikenal bertemu, berdagang, dan berbagi kepercayaan mereka. Keragaman ini terpelihara dalam batu di dasar laut. Monumen untuk toleransi religius dan pertukaran budaya di dunia kuno. Para peneliti juga menemukan bukti dari sistem mercusuar yang kompleks di sekitar Delos. Karena pulau ini terletak di tengah-tengah Aegea, dikelilingi oleh karang dan perairan dangkal yang berbahaya. Navigasi yang aman memerlukan sistem panduan yang baik. Sisa-sisa menara sinyal dan pos pengamatan telah ditemukan di berbagai titik di sekitar pulau. Beberapa di darat dan beberapa di struktur yang kini terendam. Menara-menara ini akan menyalakan api pada malam hari, membantu kapal-kapal menemukan jalan mereka ke pelabuhan yang aman. Di siang hari, asap dari api yang sama akan memberikan panduan visual. Sistem ini adalah contoh awal dari teknologi navigasi maritim, pendahulu dari mercusuar modern yang masih kita gunakan hingga hari ini. Di dasar laut dekat pelabuhan komersial, para penyelam menemukan area yang tampaknya dulunya adalah pasar budak. Fondasi dari struktur-struktur besar dengan ruang-ruang terpisah menunjukkan tempat di mana manusia diperlakukan sebagai komoditas. Ini adalah pengingat yang suram tentang sisi gelap peradaban kuno, di mana perdagangan budak adalah bagian integral dari ekonomi. Rantai-rantai besi dan belenggu yang ditemukan di situs ini berbicara tentang penderitaan yang tak terhitung dari orang-orang yang melewati Delos dalam perjalanan menuju perbudakan. Meskipun tidak menyenangkan, penting untuk mengingat dan mengakui aspek-aspek ini dari sejarah.
belajar dari kesalahan masa lalu sambil menghormati memori mereka yang menderita. Delos juga terkenal dengan koleksi mosaik lantai yang luar biasa, dan beberapa dari karya seni ini kini berada di bawah air. Rumah-rumah pedagang kaya di sepanjang pantai dihiasi dengan mosaik yang menggambarkan adegan mitologi, pola geometris yang rumit, dan representasi kehidupan laut. Yang paling terkenal adalah mosaik lumba-lumba yang menghiasi lantai dari apa yang disebut House of the Dolphins. Mosaik ini, dengan tessera berwarna-warni yang tersusun dengan keterampilan luar biasa, masih dapat dilihat di perairan dangkal, meskipun ganggang dan sedimen telah menutupi sebagian. Lumba-lumba yang tergambar tampak berenang di lantai laut yang sebenarnya, menciptakan ilusi yang hampir surreal di mana seni dan kehidupan bercampur dalam harmoni yang aneh. Tenggelamnya bagian-bagian Delos disebabkan terutama oleh gempa bumi yang menghantam wilayah Aegea sepanjang sejarah. Gempa besar pada tahun 88 sebelum Masehi menyebabkan kerusakan signifikan pada pulau. Dan ini adalah awal dari penurunan Delos sebagai pusat perdagangan. Gempa-gempa berikutnya dikombinasikan dengan perubahan politik dan ekonomi dalam Kekaisaran Romawi, menyebabkan pelabuhan perlahan-lahan ditinggalkan. Tanpa pemeliharaan, struktur-struktur pelabuhan mulai runtuh dan tenggelam, dan pasir Aegea perlahan-lahan menutupi reruntuhan. Pada abad pertama Masehi, Delos yang pernah ramai telah menjadi pulau yang hampir kosong, hanya dikunjungi oleh para peziarah yang datang untuk menghormati kuil-kuil kuno Apollo. Hari ini, Delos adalah situs warisan dunia UNESCO, dan perlindungan ketat diterapkan pada runtuhan bawah air maupun yang di darat. Penyelaman di sekitar reruntuhan hanya diizinkan untuk peneliti berlisensi, memastikan bahwa situs yang rapuh ini tidak rusak oleh pengunjung yang tidak terlatih. Namun, bagi mereka yang memiliki kesempatan untuk menjelajahi perairan ini, pengalaman adalah sesuatu yang tidak akan pernah terlupakan. Berenang di atas jalan-jalan di mana ribuan pedagang pernah berjalan, menyentuh altar-altar di mana doa-doa dalam bahasa-bahasa kuno pernah diucapkan, dan melihat mosaik yang pernah dihiasi rumah-rumah mewah, menciptakan koneksi langsung dengan masa lalu yang tidak dapat disamai oleh buku atau museum manapun. Dalam keheningan bawah laut Delos, masa lalu berbisik dengan suara yang lebih keras daripada kata-kata. Perjalanan kita yang panjang melalui kota-kota bawah laut Mediterania kini mendekati akhir. Dan kita tiba di perairan Libya, tempat kota kuno Apollonia terbaring di dasar laut. Apollonia adalah pelabuhan untuk kota Cirene di daratan, salah satu koloni Yunani paling makmur di Afrika Utara. Didirikan pada abad ke-7 sebelum Masehi, Apollonia berkembang sebagai pusat ekspor silphium, tanaman obat langka yang sangat dihargai di dunia kuno, hingga akhirnya punah. Kini, lebih dari setengah kota kuno ini terendam di bawah Mediterania, menciptakan salah satu situs arkeologi bawah laut paling ekstensif di seluruh pantai Afrika.
Yang membuat Apollonia luar biasa adalah skala tenggelamnya yang dramatis. Gempa bumi masif pada abad keempat Masehi menyebabkan sebagian besar kota turun hampir 3 meter dalam sekejap, menenggelamkan gereja-gereja Kristen awal, rumah-rumah, dan bahkan sebagian dari tembok kota. Para penyelam hari ini dapat berenang melalui jalan-jalan yang masih utuh, memasuki pintu-pintu rumah yang kini dipenuhi air, dan bahkan melihat tangga yang mengarah dari lantai rumah ke permukaan laut di atas. Ini seperti kota yang beku dalam waktu pada saat katastrofe. Sebuah Pompei bawah air yang terpelihara bukan oleh abu vulkanik, tetapi oleh air laut yang dingin dan tenang. Di antara reruntuhan yang terendam, salah satu penemuan paling mencolok adalah kompleks gereja-gereja Bizantium yang megah. Apollonia menjadi pusat Kristen penting pada abad-abad pertama Masehi, dan beberapa gereja besar dibangun di sepanjang pantai. Kini, baptisteri dengan kolam pembaptisan yang berbentuk salib, lantai mosaik yang menggambarkan simbol-simbol Kristen awal, dan bahkan sisa-sisa altar masih dapat dilihat di bawah air. Kolom-kolom marmer yang pernah menopang atap gereja kini berdiri seperti hutan batu di dasar laut, dihiasi dengan karang dan menjadi tempat berteduh bagi kawanan ikan-ikan kecil. Ada sesuatu yang sangat khusyuk tentang tempat-tempat ibadah ini yang kini berada di bawah air, seolah-olah mereka telah dikembalikan ke elemen primordial dari mana semua kehidupan berasal. Para arkeolog juga menemukan bukti dari industri pewarnaan ungu Tyrian di Apollonia. Pewarna ungu ini, yang dibuat dari kelenjar ribuan siput laut, adalah salah satu komoditas paling mahal di dunia kuno. Hanya kaisar dan orang-orang yang sangat kaya yang mampu membeli kain yang diwarnai dengan ungu Tyrian. Dan produksinya adalah industri yang sangat menguntungkan. Di Apollonia, tumpukan cangkang siput yang sangat besar telah ditemukan di dekat pelabuhan, bersama dengan tangki-tangki batu yang digunakan untuk mengekstrak pewarna. Bau produksi pewarna ini konon sangat menyengat, sehingga workshop biasanya dibangun di luar kota utama. Kini di bawah air, workshop-workshop ini tidak lagi berbau, hanya menyisakan bukti bisu dari industri kuno yang pernah membuat Apollonia makmur. Pelabuhan Apollonia sendiri adalah keajaiban teknik untuk zamannya. Terdiri dari beberapa basin yang terlindungi, masing-masing dirancang untuk jenis kapal yang berbeda. Pelabuhan ini dapat menampung ratusan kapal sekaligus. Dermaga-dermaga dibangun dari blok batu besar yang dipotong dengan presisi, dan sistem saluran memungkinkan air mengalir masuk dan keluar untuk mencegah sedimentasi. Di bawah air, struktur-struktur ini masih mengesankan, dengan dinding pelabuhan yang menjulang dari dasar laut dan dermaga yang masih dapat diidentifikasi dengan jelas. Para penyelam melaporkan bahwa pada hari yang cerah, ketika sinar matahari menembus air dengan sempurna, pelabuhan yang terendam ini terlihat hampir seperti model miniatur. Setiap detail terlihat dengan kejernihan yang menakjubkan. Salah satu misteri paling menarik dari Apollonia
adalah penemuan jangkar-jangkar batu dalam jumlah yang luar biasa besar. Ratusan jangkar dari berbagai periode telah ditemukan di sekitar pelabuhan, beberapa dengan berat lebih dari 1 ton. Yang menarik adalah bahwa banyak jangkar ini tampaknya sengaja ditinggalkan. Mungkin sebagai persembahan votif kepada dewa-dewa laut setelah perjalanan yang aman. Atau mungkin sebagai tanda batas wilayah pelabuhan. Beberapa jangkar memiliki lubang di tengahnya yang mungkin digunakan untuk memasukkan tiang kayu. Sementara yang lain dihiasi dengan simbol-simbol religius. Setiap jangkar menceritakan kisah perjalanan laut. Dari pelabuhan yang jauh ke pantai Libya. Membawa pedagang, para pelaut, dan mimpi-mimpi mereka tentang kemakmuran dan petualangan. Kehidupan di Apolonia berakhir secara bertahap setelah serangkaian gempa bumi dan invasi Arab pada abad ke-7 Masehi. Kota yang sudah sangat rusak oleh gempa tidak dapat bertahan dari tekanan militer dan ekonomi. Dan penduduk yang tersisa perlahan-lahan bermigrasi ke tempat lain. Reruntuhan ditinggalkan untuk elemen. Dan laut perlahan-lahan mengklaim apa yang pernah menjadi pelabuhan yang ramai. Pasir dan sedimen menutupi jalan-jalan dan bangunan. Melindungi mereka dari erosi lebih lanjut tetapi juga menyembunyikan mereka dari pandangan. Hanya pada abad ke-20, ketika arkeologi bawah laut mulai berkembang sebagai disiplin ilmu, keajaiban Apolonia yang tersembunyi mulai diungkap kembali, memberikan kita jendela yang tak ternilai ke dalam kehidupan di pantai Afrika Utara pada zaman kuno. Saat kita mengakhiri perjalanan kita melalui kota-kota bawah laut Mediterania, kita diingatkan akan kefanaan semua pencapaian manusia. Kota-kota yang pernah ramai dengan kehidupan, perdagangan, dan ambisi kini terbaring dalam keheningan di dasar laut. Namun dalam keheningan itu, ada juga keabadian. Batu-batu yang dipahat oleh tangan-tangan kuno masih berdiri. Prasasti masih dapat dibaca. Dan cerita-cerita masa lalu terus berbisik kepada kita yang mendengarkan. Mediterania telah menjadi penjaga setia dari warisan ini. Melindungi rahasia-rahasia peradaban yang hilang dalam pelukannya yang biru dan dalam. Dan ketika kita menutup mata malam ini, kita dapat membayangkan diri kita mengapung dalam air yang tenang itu, dikelilingi oleh gema masa lalu, perlahan-lahan melayang ke dalam tidur yang damai dan penuh mimpi tentang dunia yang telah lama hilang namun tidak akan pernah terlupakan. Selamat malam. Semoga mimpi indah membawa Anda ke kedalaman sejarah yang tenang.